Shalom Elohim, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara pemirsa daripada YouTube channel Akhir Zaman Terkini. Nah, hari ini kita akan mempelajari kitab Wahyu, bagaimana Yohanes di Pulau Patmos, dia mendapatkan suatu penglihatan tentang hal-hal yang akan datang. 4 jam perjalanan saya pernah lalui dengan kapal dari Kusadasi ke Patmos. Dan saya mendapat kesempatan hampir lebih dari 4 jam di gua di tempat Rasul Yohanes ini mendapatkan penglihatan. Dan saya coba bayangkan apa yang dia lihat dan bagaimana situasi. Dan saya dapatkan adalah, yang dia lihat adalah hal-hal yang akan datang, tidak berarti ribuan tahun yang akan datang, tetapi bahkan belasan tahun ke depan itu firman sudah mulai digenapi. Nah, bagaimana kisah-kisah pendalaman Alkitab daripada kitab Wahyu? Kita akan mendengar pemaparan detail dari hambanya Pastor Timotius Hardono. Selamat menikmati firman Tuhan, kitab Wahyu. Salam berdoa berjaga di akhir zaman. Kita akan belajar bedah kitab Wahyu dalam bentuk pengantar dan ringkasan. Apa yang menarik, ternyata arti daripada kitab Wahyu, kata Wahyu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah petunjuk dari Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya melalui mimpi, penglihatan, dan lain-lainnya. Sedangkan etimologi bahasa Arabnya, Wahyu adalah memberi arti sebuah hal yang mengungkap, waha, mengungkap, menyingkap, atau memberikan inspirasi ilahi. Dari sini kita mengerti bahwa suka nggak suka sebagai gereja Tuhan di akhir zaman, orang percaya di akhir zaman, kita harus mempelajari kitab Wahyu. Apa yang menarik, kata Ibrani daripada Wahyu adalah kazon. Diterjemahkan dengan wahyu yang dapat pula bermakna penglihatan, karena berasal dari kata kaza, yaitu melihat, memandang, dan mengamat-amati. Apa yang menarik? Yang menarik adalah kata Yunaninya adalah apokalipsis. Apa itu apokalipsis? Barangkali lebih baik diterjemahkan dengan penyataan atau penyingkapan. Wow. Menyingkapkan akan masa depan gereja, juga menyingkapkan akan langkah-langkah kronologi akhir zaman. Tentunya orang percaya yang mau sungguh-sungguh mendekat dan melekat dengan Tuhan Allah, mau menerima penyingkapan ini. Kata ini secara konseptual berarti berbaring telanjang, membuka selubung, mengeluarkan sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Yang menulis kitab Wahyu hanya Rasul Yohanes sendirian, 22 pasal. Karena bukan dia yang menulis, Tuhan yang menyingkapkan. Kekasih-kekasih Tuhan, kita lihat sekarang sejarah penulisan kitab Wahyu. Sejarah penulisan kitab Wahyu dimulai pada zaman Justinus. Lebih kurang pada tahun 1060 Masehi, yaitu sekitar abad kedua Masehi. Dan penulis kitab Wahyu ini adalah rasul muda yang dikasihi Tuhan Yesus, yaitu Rasul Yohanes. Dia juga disebut Rasul Yohanes bin Zebedius. Ia disamakan dengan penulis Injil Yohanes dan juga surat-surat Yohanes. Apa yang kita bisa pelajari waktu dan tempat penulisan kitab? Kitab ini ditulis kira-kira pada tahun 90 sampai 96 Masehi.
di Pulau Patmos, yaitu di sebuah pulau kecil di perairan pantai Yunani. Tempat di mana dia dibuang karena membela imannya. Dari 12 rasul Yesus, murid-murid Yesus, satu memang berkhianat, Judas, diganti Matias. Dan 12 rasul ini seluruhnya, 11-nya sisa Yohanes, mati syahid, mati martir. Thomas dikuliti di India, Yakobus dipenggal lehernya, Petrus disalibkan, kepala di bawah di Roma. Satu-satunya yang mati umur tua adalah Rasul Yohanes ini. Dia sempat digoreng di minyak yang mendidih, dia nggak mati, dibuang di Pulau Patmos. Saya bersyukur saya sempat dikasih karunia Tuhan berkunjung ke pulau ini. Baru sekali ke Pulau Patmos. Waktu itu kami dari Turki naik kapal kira 5-6 jam, PP 12 jam ke pulau ini. Pulau ini pulau yang berbatu-batu, semua pulaunya berbatu. Tidak ada hasil bumi, tidak ada hasil minyak, atau nikel, atau benda-benda logam lainnya yang menarik atau yang mulia, nggak ada. Tapi pulau ini terkenal menjadi tempat wisata internasional karena Yohanes, rasulnya, pernah ditemui Tuhan di sana. Jadi saudara tidak usah kecil hati kalau kau tidak punya sumber apa-apa, asal kau menerima perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan yang menarik, wahyu ini ditujukan kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil waktu itu. 7 jemaat ini adalah mewakili gereja Tuhan sepanjang masa. Ada jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Pergamus, jemaat Tiatira, jemaat Sardis, jemaat Philadelphia, dan jemaat Laodikia. 7 jemaat ini diberi surat mewakili gereja Tuhan sepanjang masa dan gereja Tuhan hari ini di masa akhir zaman. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan melihat 3 garis besar daripada kitab Wahyu ini. Wahyu ini terdiri dari 22 pasal. Idenya adalah Tuhan Yesus datang segera. 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 5 kali ditulis. Baik di Wahyu 3 ayat 11. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang mengambil mahkotamu. Karena Tuhan segera akan datang. Waktunya sudah dekat. Juga ditulis di Wahyu 22 ayat 20. Dan di wahyu-wahyu ini menyatakan bahwa ada 3 bagian besar yang tertulis dapat diringkas dari kitab Wahyu ini. Ditulis dalam Wahyu 1 ayat 19. Ada 3 garis besar. Nah, kita akan lihat sekarang ternyata 3 garis besar itu dari ringkasan isi kitab Wahyu ini adalah hal-hal yang telah terjadi. Ini Wahyu 1 pasal 1 ayat 1 sampai 20. Juga hal-hal yang sedang terjadi. Wahyu pasal 2 ayat 1 dan juga Wahyu 3 ayat yang ke-22. Dan terakhir hal-hal yang akan terjadi di Wahyu pasal 4 sampai pasal yang ke-22. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan coba bedah pelan-pelan. Memang agak berat, nggak apa-apa. Walaupun berat tapi bisa dibedah. Saya mencoba memberikan sebuah inspirasi. Aduh Pak Tim, kenapa kita harus belajar kitab yang agak rumit ini? Tidak rumit. Wahyu ini rahasianya adalah Wahyu pasal 1 ayat 1. Inilah wahyu Tuhan Yesus Kristus. Ini wahyunya Tuhan sendiri.
Dan dikatakan di ayat 3, berbagailah orang yang membaca, orang yang mendengarkan dan menurutinya. Jadi iblis mencoba membelokkan supaya kita tidak membaca wahyu. Karena ini wahyu Tuhan Yesus Kristus untuk kita. Dan kalau Anda membaca wahyu, Anda akan makin dekat dengan Dia. Pencipta saudara, penebus saudara, Tuhan, Raja, dan mempelai surgawi kita. Mari kita akan lihat bersama-sama sekarang. Kitab Wahyu yang pertama adalah mencatat, menulis hal-hal yang telah terjadi. Di Wahyu pasal 1 ayat 1-20. Apa aja? Yang pertama, Yesus telah mati buat kita, bangkit, duduk sebelah kanan Allah Bapa, dan Dia akan datang kembali. Wahyu 1 ayat 1 sampai yang ke-8. Yang kedua, Yesus telah melepaskan kita dari dosa dan membuat kita menjadi imam-imam bagi kerajaan Bapanya. Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Yang ketiga, Yesus telah menampakkan dirinya sebagai kepala gerejanya dalam kemuliaannya. Setelah Yesus bangkit dan langsung naik ke surga, Dia menyatakan diri dalam 10 kali pertemuan dalam waktu 40 hari supaya firm dan nyata. Muridnya yakin, gurunya tidak terus mati tapi bangkit dan naik ke surga. Dan yang keempat, Rasul Yohanes telah dibuang ke pulau itu, di Pulau Patmos, di ayat yang ke-9. Dan yang dahsyat, Yohanes telah menulis kitab Wahyu di pasal 1 ini ayat 9-20. Yang kedua sekarang, hal-hal yang sedang terjadi yaitu kondisi ke-7 gereja Tuhan di Asia Kecil waktu itu. Anda perhatikan, kalau Anda selidiki ternyata di peta Asia Kecil 7 gereja ini memang pernah ada. Dan yang saya bersyukur, sebelum saya ke Pulau Patmos berlayar, saya mampir di 7 gereja ini. 7 gereja ini adalah nama-nama daerah, nama-nama kota. Kota Efesus, kota Smyrna, kota Pergamo, Sardis, Laodikia, dan sebagainya. Namun yang menarik, sekarang seluruh gerejanya itu sudah roboh. Tinggal tiang dan puing-puing. Karena memang yang dimaksudkan gereja Tuhan bukan hanya gedungnya aja. Organisasinya aja bukan, tapi organismenya. Saya dan saudara adalah gereja Tuhan. 1 Korintus 3:16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Yang pertama kepada gereja di Efesus. Ini gereja yang meninggalkan kasihnya yang semula. Wahyu 2 ayat 1-7. Kedua ada gereja di Smyrna. Itu gereja yang setia. Wow, keren. Wahyu 2 ayat 8-11. Dan yang ketiga gereja Pergamus yang sinkritisme. Dia menyembah Tuhan Yesus tapi juga menyembah yang lain. Mencoba, mohon maaf, selingkuh secara rohani. Bahaya. Yang keempat, gereja Tiatira. Gereja yang kompromi dengan berhala. Wahyu 2 ayat 18-29. Dan yang kelima, gereja di Sardis, gereja yang mati. Kamu hidup tapi kamu mati. Nama Sardis jarang dipakai oleh gereja zaman sekarang karena artinya mati. Sardis mati. Wahyu pasal 3 1-6. Dan yang keenam adalah gereja Philadelphia yang mengasihi Tuhan. Wahyu 3 ayat 7-13. Banyak sekarang nama gereja Philadelphia karena artinya mengasihi Tuhan Yesus. Dan yang ketujuh, gereja Laodikia, gereja yang suam kuku. Wahyu 3 ayat yang ke-14-22. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan coba belajar poin yang ketiga. Kita sudah bergerak maju terus untuk boleh ternyata wahyu ini bukan bicara yang sudah, yang sedang, tapi yang akan. Hal-hal peristiwa yang akan terjadi. Wow, ini Wahyu pasal 4 ayat yang ke-1 mulai sampai pasal 22 sampai selesai. Semuanya ini belum terjadi, tapi akan segera terjadi.
Yang pertama, Wahyu 4 ayat 1 sampai 11. Pengangkatan gereja. Bapak Ibu Saudara, waktu gereja diangkat, orang percaya yang sungguh-sungguh diangkat, rapture, maka ini menandakan hari-hari ini kita harus berdoa dan berjaga. Belum terjadi, akan terjadi. Saya belum diangkat, saudara belum diangkat, tapi siap-siap. Yang kedua, suasana yang mengharukan dan menegangkan kursi pengadilan Kristus di Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-14. Dan yang ketiga, kita akan lihat tribulasi atau sengsara besar, yaitu pasal yang ke-6 sampai 19. Wow. Munculnya antikristus di Wahyu 13 ayat 1 sampai 18. 21 murka Allah yang sempurna, murka Allah tapi sempurna. Ada hukuman 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan. Tentu tidak sekarang kita bahas, nanti kita bahas di episode-episode berikutnya perlahan-lahan. Tetapi yang berikutnya, yang keempat, peristiwa di pertengahan tribulasi, yaitu memeteraikan 144.000 hamba Tuhan Israel di Wahyu pasal 7. Kitab yang terbuka, Wahyu pasal 10, munculnya 2 saksi Tuhan, yaitu Musa dan Elia. Kok bisa begitu, Pak? Benar. Konfirmasinya adalah waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, yang datang Musa dan Elia. Musa, waktu dia meninggal, jenazahnya nggak ada. Sehingga sampai sekarang kuburannya nggak ada. Karena Musa diangkat Tuhan. Elia jelas naik kereta berapi naik ke surga. Karena itu hari-hari ini Anda harus percaya janjinya itu ya dan amin. Terus antikristus menyerang bangsa Israel sehingga bangsa Israel betul-betul hanya bisa bergantung dan berharap mengandalkan Tuhan Allah saja. Kita melihat yang kelima ada kedatangan Kristus yang kedua kali. Yaitu bersama orang-orang kudusnya, dia turun di muka bumi, menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun, di Wahyu pasal 19 dan juga Wahyu pasal 21, ayat 1 sampai 6. Yang keenam ada takhta putih dan kiamatnya dunia terjadi. Dan pengadilan takhta putih Wahyu 20. Kekasih-kekasih Tuhan, di sini kita akan melihat surga dinyatakan di Wahyu pasal 21. Dan akhirnya neraka merupakan tempat penderitaan juga dinyatakan selamanya. Inilah yang namanya kekekalan. Kekasih-kekasih Tuhan. Pak, kok mulai agak pusing? Tenang. Tidak perlu pusing. Karena ada materi penutup yang sangat bagus, merupakan aplikatif untuk kita hari-hari ini boleh berespon. Saya mau beri contoh. Zaman dahulu belum ada Waze, aplikasi petunjuk jalan, atau Google Map belum ada. Sehingga kita harus memakai yang namanya buku, map, peta. Kita sedang ada di negara lain, di kota lain, kita mengejar waktu untuk cari pelabuhan udara, pelabuhan laut, maka kita akan bongkar buku itu. Agak sulit, tapi kita tetap bongkar sebisanya. Memang agak rumit, tapi akhirnya kita menemukan petunjuk. Dan kita sampai ke tujuan kita. Hari-hari ini sudah akhir zaman. Maka yang tepat Anda juga mempelajari kitab akhirnya di Alkitab, yaitu Wahyu. Ini wahyu Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda dekat sama Tuhan pasti bisa. Dan di ayat 3 dijanjikan, Wahyu pasal 1 ayat 3, berbagailah orang yang membaca, mendengar, dan menuruti. Anda baca sudah bahagia, mendengar double bahagia, menuruti triple bahagia. Mau apa lagi? Bahagia jenis ini tidak dijual online, tidak ada di mall, tidak bisa dibeli. Praktek, karena itu
iblis mencoba, jangan baca Wahyu. Saya juga mau bersaksi, saya melayani sejak umur 15 tahun, berarti 40 tahun lalu. Saya oleh anugerah Tuhan menjadi gembala sejak 30 tahun lalu. Tapi jujur, saya belum pernah khotbah seri tentang Wahyu. Dan saya juga banyak tanya teman-teman saya, jarang. Tapi hari ini saya coba belajar bersama. Saya nggak bilang bahwa saya lebih dari saudara, enggak, mana bisa. Belajar bersama. Kitab Wahyu tidak bisa ditafsirkan. Tidak mengandung alegori. Tidak bisa dianalisa, tapi bisa dibedah. Minimal dari bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya, aplikasinya. Nasihat-nasihat Wahyu 22 ayat 1 sampai yang ke-21. Hari-hari ini respon kita kalau kita sudah mempelajari kitab Wahyu, kita memasuki akhirnya akhir zaman, hiduplah kudus. Hari-hari ini mari hidup kudus. Bahasa aslinya kados, artinya dipisahkan dari dunia. Surga itu kudus, surga itu kados. Kalau Anda kudis, ya bukan kados, bukan surga. Pastikan Anda kados, kudus, dipisahkan dalam seluruh kehidupanmu. Bukan hanya kehidupan beribadah, kehidupan keluarga, suami istri, pekerjaan, bisnis, seluruhnya. Kalau ada yang tidak kudus tapi kudis, singkirkan segera. Wahyu 22 11b, hendaklah kamu kudus dalam seluruh kehidupanmu, karena Allah itu Allah yang kudus. Zaman sekarang Pak, gimana bisa firman-Nya akan menguduskan kita, penebusannya akan mengampuni kita, Roh-Nya akan mengurapi kita. Yang kedua, buanglah kecemaran dan jangan keraskan hatimu. Wahyu pasal 2 ayat 11a. Dikatakan di sini, hari-hari ini jangan mempertahankan kecemaran di pikiran, kecemaran dalam tindakan, kecemaran dalam pelayanan. Jangan keraskan hatimu kalau ditegur. Saya siap ditegur. Saya mau belajar. Dan kalau ini sudah Anda lakukan, bersiap-siap. Kapan saja dia datang, Anda I'm ready. Ringkasan kitab Wahyu ini, karena menyatakan waktunya sudah dekat. 5 kali, aku datang segera, aku datang segera, aku datang segera, aku datang segera, aku datang segera. Kalau saudara sudah menerima warning, ini panggilan, akhirnya akhir zaman, jangan Anda nyantai. Berdoa, berjaga. Kita akan lihat Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ini juga sejajar dengan Maleaki pasal 3 ayat 2. Berbahagialah ia yang membacakan. Baru baca saja bahagia. Berbahagialah mereka yang mendengarkan. Wow, double bahagia. Dan juga yang menuruti apa yang ada terus di dalamnya. Triple bahagia. Sebab ini yang penting, waktunya sudah dekat. Mari kita akan lihat sekarang. Ada 2 sikap yang sebagian besar dipilih dan dipersiapkan oleh kalangan orang Kristen. Yang pertama, ini ekstrim kiri. Menganggap kedatangan Yesus hari kiamat adalah masih lama. Dari dulu juga katanya kiamat. Katanya Yesus mau datang, tapi ya nggak datang-datang. Masih lama, ini ekstrem kiri. Yang kedua adalah, kedatangan Yesus kedua sudah sangat dekat. Seperti pencuri yang sedang mau datang di malam hari. Ini ekstrem kanan. Sehingga ada beberapa nabi yang mengaku nabi. Tanggal sekian Tuhan datang. Tanggal sekian Yesus akan turun.
Mari kita lihat sekarang, apa respon kita? Ternyata tidak ada kepastian yang lebih pasti daripada kedatangan Yesus yang kedua kali. 100% nubuatan tentang Yesus, 99% terjadi. Yesus lahir, Yesus melayani, Yesus ditangkap, Yesus mati, dikubur, Yesus bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Semuanya digenapi, 99%. 1% dia datang. Tidak ada kepastian yang lebih pasti daripada kedatangan Yesus yang kedua kali. Dia pasti datang. Apa aplikasinya buat kita hari-hari ini? Ingat, berjaga-jaga. Wahyu 3:1-6 dikatakan, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dia akan datang sebagai pencuri kalau kita bukan muridnya, kita bukan mempelainya. Kita orang yang jalan semaunya sendiri. Mari Anda dan saya berjaga-jaga dengan kualitas. Matius 25. Matius 25, Yesus mengajarkan setelah khotbah akhir zaman di Matius 24, hendaklah berdoa berjaga. Kedatangan Yesus kedua kali seperti zaman Nuh. Di sebelah kiri banyak orang makan, minum, kawin, mengawinkan, berbuat dosa. Di sebelah kanan ada orang yang ketakutan. Kita jalur tengah aja, jalur Alkitab. Ada yang terlalu ekstrim, jual harta, jual kekayaan, lalu menanti-nanti Tuhan datang. Bahkan ada aliran sesat yang mengajar mereka bunuh diri ketemu Tuhan. Ngawur semuanya. Jalan tengah. Siapkah kita menyambut kedatangannya yang dia berkata, aku datang segera? Respon kita harus berdoa berjaga seperti Nuh. Dia hidup benar, walk with God, berjalan bersama Tuhan, dan siap membangun bahtera pelayanan. Kalau Nuh tidak membuat bahtera pelayanan, dia nggak selamat, keluarganya nggak selamat. Pastikan engkau selamat, keluargamu selamat. Anda berdoa berjaga dengan kualitas Kristen yang berkualitas seperti 5 gadis yang bijaksana, bawa pelita dan bawa minyak. Berkualitas murid yang mengembangkan dan melipat gandakan talenta. Berkualitas Kristen, murid, pelayan yang berkarakter domba bukan kambing. Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini saya pun tidak tahu persis tanggal dan waktunya kapan. Tapi Yesus berkata, waktunya kau tidak perlu tahu. Tandanya sudah jelas, berjaga-jaga, berdoa. Belum terlambat hari ini kalau engkau setelah menerima pelajaran ini, kau membuat sebuah komitmen baru. Kalau kau anak yang terhilang, kembali pulang. Tersesat, kembali pulang. Jangan keraskan hatimu, bertobat. Saya menyampaikan firman ini bukan hanya untuk kalangan tertentu, semua kalangan. Berapapun besar dosamu, engkau bisa diampuni. Yesus datang, Lukas 19 ayat 10, mencari orang yang berdosa, yang tidak diselamatkan. Bertobat dari dosamu, jadikan Yesus Isa Masih Juru Selamat dan Tuhanmu. Pasti engkau diselamatkan. Percayalah kepada Yesus, Kisah Rasul, pasal 16 ayat 31. Engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapak, belum terlambat hari ini kami mengikuti program ini. Bukan hanya mau belajar dari kitab Wahyu, kami mau berubah. Yang sudah jadi murid akan melipat gandakan pemuridan. Sehingga kami siap menjadi mempelai Kristus, mempelai surgawi. Dan kami yang belum memiliki keselamatan, kami mau bertobat. Kami anak terhilang, kami mau kembali. Supaya kami memilih seperti Kisah Rasul 16 ayat 31. Percaya kepada Yesus, maka kami dan seisi rumah kami diselamatkan. Terima kasih Bapa. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus berlimpah atas kita. Sampai jumpa. Salam berdoa dan berjaga senantiasa.